Pemirsa, harga daging ayam dan telur turun hingga Rp7.000 diduga imbas program MBG libur. Sementara sebaliknya harga beras naik mencapai Rp17.000 per kilogram akibat pasokan yang berkurang karena gagal panen. Harga sejumlah sembako di Pasar Kosambi, Kota Bandung turun. Harga daging ayam berkisar Rp36.000 per kilogram yang semula Rp42.000. Harga telur juga mengalami penurunan dalam 3 minggu terakhir sekitar Rp7.000 menjadi Rp24 hingga Rp25.000 per kilogram. Pedagang menyebut penurunan terjadi karena stok melimpah dari peternak dan juga imbas program MBG sedang libur. Dari harga 42 saya turun jadi harga 36. Itu dari kapan berarti kan? Adanya pas hari liburan sekolah. Sementara di Kota Cimahi, Jawa Barat, harga sejumlah bahan pangan alami fluktuatif. Harga beras medium naik dari Rp13.500 jadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras hampir 2 pekan karena pasokan berkurang imbas petani gagal panen. Jadi saya ngejualnya Rp14.000. Jadi beras yang belanja paling murah Rp13.000. jadi Melemah banget, turunan 70%, yang ceri. Ya kadang-kadang ya sekarang boro-boro Pak, 5 kilo, kadang 2 kilo. itu yang berapa harganya Ibu beli? Yang biasa kadang 17. Harga daging ayam turun jadi Rp31.000 per kilogram. Cabai rawit Rp60.000 yang semula Rp100.000 per kilogram. Telur ayam dijual seharga Rp26.000. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera turun tangan untuk menjaga stabilitas harga. Dari Bandung dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kabel menjuntai kembali memakan korban. Seorang wanita penumpang ojek online terjerat kabel hingga terjungkal di kawasan elit Jalan Widya Chandra 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban nyaris tertabrak kendaraan di belakangnya hingga video kejadian itu viral. Kamera dashboard merekam seorang wanita penumpang ojol tiba-tiba terjungkal dari jok motor di kawasan elit Jalan Widya Chandra 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Awalnya, korban tengah dibonceng dari arah Senopati menuju SCBD. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba penumpang terjungkal akibat terjerat kabel utilitas yang terjuntai. Korban pun terbanting ke jalan, namun ia segera bangkit karena mengetahui kondisi jalan tengah ramai kendaraan di belakangnya. Warga mengaku kabel-kabel di sekitar TKP kerap menjuntai ke jalanan karena tersangkut mobil besar yang melintas. Kadang-kadang kalau lagi ada mobil coran atau bis-bis yang tinggi-tinggi tuh kadang suka kena kabel, langsung ke bawah kabelnya. Tahu ada mobil gede, pas itu nggak punya connect apa-apa, ditinggal, terus ada mobil box ngalangin kena motor kayaknya. Usai kejadian dan viral, petugas segera merapikan kabel di kawasan tersebut agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Persoalan kabel menjuntai di Jakarta sebelumnya juga memakan korban seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta. Gara-gara tersangkut kabel melintang, korban terjatuh dari boncengan motor ayahnya dan tewas tertabrak bus sekolah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nesya Amalia Efrian Putri, siswi kelas 10 SMA 6 Jakarta, meninggal dunia setelah tersangkut kabel listrik dan tertabrak bus sekolah di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban yang sedang diboncengi motor oleh ayahnya menuju sekolah, tersangkut kabel listrik yang menjuntai hingga akhirnya terjatuh. Di saat bersamaan melintas bus sekolah dan menabrak korban hingga meninggal di tempat. Sementara ayah korban selamat. Yang saya lihat udah ada korbannya udah geletak di situ tuh Mas. Udah geletak, terus yang bawa motornya juga udah duduk di situ, penumpang PCX itu. Kalau yang bawa motornya ada juga. Udah dibonceng ya? Dibonceng. Ketika melewati Jalan Lauser persis depan taman,
ya, ada kabar skor yang melintang, ya, agak menjorok ke jalan, ya, sehingga stang motor pengendara tersebut jadi menyangkut kemudian oleng sehingga jatuh, dan pada saat jatuh itu yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Represi di wilayah Depok dan sekitarnya, komplotan pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus polisi. Mereka menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci stang sepeda motor sebelum membawa kabur kendaraan milik korbannya. Pengungkapan dilakukan dalam operasi Berantas Jaya yang menargetkan pelaku tindak pidana curanmor. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif hingga ke wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Namun temuan yang paling menyita perhatian adalah tali pocong yang dibawa salah satu pelaku berinisial AG. Menurut pengakuan pelaku, benda tersebut dijadikan jimat agar mereka tidak terlihat dan tidak tertangkap saat beraksi. Kalau pengakuan dari para tersangka ini adalah tali pocong. Nah, menurut pengakuan tersangka, mereka menggunakan ini supaya tidak terlihat ataupun tidak bisa tertangkap oleh petugas. Namun pada faktanya kita berhasil mengamankan para pelaku. 8 pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Menunggu petugas pemadam kebakaran tiba, tiupan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar mempercepat kobaran api menjalar ke kandang lain di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 2 unit mobil damkar dan 1 unit tangki pengangkut air. Sementara dari penyelidikan awal polisi, kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik dari salah satu kandang. Untuk kendala ya asap Pak, dari soalnya kan ini dari kandang itu banyak sekam itu padi yang udah udah digiling dan dijadikan amparan itu buat dari kandang itu ya terbakar, jadi asapnya tebal gitu. Akibat kebakaran ini 170.000 ekor ayam beserta kandang hangus terbakar dan total kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Antre berjam-jam di SPBU, sejumlah warga kesal karena sikap petugas SPBU dinilai kasar saat melayani. Warga pun marah hingga terlibat cekcok. Kisru. Satu kali jalan habis. Kericuhan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga protes terhadap pelayanan petugas SPBU yang dinilai tidak ramah saat sejumlah warga sudah mengantre lama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga mengecam keras tindakan petugas SPBU. Situasi di lokasi menjadi sangat ramai dan memanas. Setelah mendapat laporan warga, anggota kepolisian langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu murni akibat kesalahpahaman antara petugas SPBU dengan warga yang sedang membeli BBM. Di SPBU wilayah Ketapang antara pegawai SPBU dengan para pengemudi yang sedang antri BBM di SPBU tersebut. Alhamdulillah dengan kesikapan anggota Polsek Ketapang, situasi bisa direda. Setelah adanya mediasi dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, situasi di SPBU Ketapang kini sudah kembali aman. Proses transaksi pengisian BBM kini telah kembali berjalan normal. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.